Ya Allah, kalau saja Adrian sedikit bersabar, semua tidak akan seperti ini. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan, ya Allah? Apa sih maksud Om? Fa, Om cuma mau kasih tahu sama kamu. Kalau Rizal itu punya maksud jahat sama kamu, Fa. Om, Rizal itu punya segala-galanya, Om. Rizal nggak mungkin menguasai harta saya. Apa yang saya punya, Om? Nggak ada apa-apanya dibanding punya Rizal. Tuduhan Om itu nggak masuk akal, tahu nggak? Tapi, Fa... Udahlah, Om. Saya tahu Tante tersinggung. Pasti Tante cerita sama Om ya kan tentang tuduhannya Rizal. Fa, Om hanya ingin menolong kamu. Kamu harus hati-hati, Fa. Jangan sampai cinta membutakan mata hati kamu. Udah ya, Om ya. Saya mesti nemenin Rizal. Ya. Makasih ya, tadi kamu udah nemenin saya. Gimana? Perasaan kamu sudah enak sekarang? Kamu mau kemana? Saya masih ada urusan, tapi nanti saya akan kembali lagi ke sini. Kamu istirahat aja dulu. Bye. Suami saya udah ditemukan, Pak. Bukan. Suami ibu masih dalam pencarian. Tapi kami sudah menemukan jejak. Maksud Bapak? Kami menemukan barang bukti kursi roda. Dan kami minta ibu untuk mengidentifikasi kursi roda ini. Apa betul kursi roda ini milik suami ibu? Iya, betul ini kursi roda suami saya. Tapi di mana ditemukannya? Menurut saksi mata, kursi roda itu ditemukan di bawah jurang. Jurang? Ya, kami menduga kasus ini bukan kasus bunuh diri atau kecelakaan, tapi pembunuhan. Apa? Pembunuhan? Ya. Pasti ada orang lain yang membawa suami ibu ke tempat itu. Saya cuma nggak ngerti aja. Kenapa ya? Suami saya orang baik, Pak. Suami saya nggak punya musuh. Siapa ya yang mau bunuh suami saya? Untuk soal itu kami harus menyelidiki terlebih dahulu. Tapi yang pasti, barang bukti sudah kami dapatkan. Dan kami akan segera mengirimkan tim SAR untuk bisa melacak tempat itu. Makasih ya, Pak. Tolong temukan suami saya ya. Mudah-mudahan ibu diberi ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, kami permisi.
Tenang, kamu tenang. Lokasinya udah ditemukan. Kursi rodanya udah ditemukan, Om. Berarti sebentar lagi jenazahnya juga akan ditemukan. Gimana saya bisa tenang, Om? Kalaupun jenazah itu ditemukan, mereka tidak akan bisa menuduh apa-apa, Fa. Gimana dengan sidik jari, Om? Fa, mereka tidak akan bisa menemukan sidik jari siapapun. Karena Om memakai sarung tangan pada malam itu. Sudahlah, kamu tenang saja. Tapi Om bilang Om yakin banget kalau Arman ditenggelamkan di laut. Kenapa si Arman bisa ketemu kursi rodanya? Eva, sebaiknya kamu istirahat saja. Percayalah sama Om. Polisi tidak akan bisa menemukan bukti apa-apa untuk menuduh kita. Oke? Kakak masih marah ya sama Tino? Enggak, sayang. Umi minta maaf ya Neng ya, gara-gara Umi dan Ian jadi nuduh Neng yang enggak. Tino sama Umi kan cuma ngomong apa adanya. Ini semua bukan salah kalian. Ini hanya kesalahpahaman. Tapi kan Kak Ian jadi marah sama kakak, marah besar. Kakakmu sholat dulu ya. Yuk. Ya Allah, berikanlah saya kekuatan ya Allah. Semoga Adrian bisa melihat kebenaran. Neng ada telepon. Dari Adrian? Kan Pak Rizal. Waalaikumsalam. Ana, saya ada kabar gembira buat kamu. Kabar apa, Pak? Kamu harus ke rumahnya Eva malam ini. Apa? Iya, kamu harus ikut ngelihat Eva ketakutan ngadapin kasus ini. Mudah-mudahan saya bisa nahan ketawa saya malam ini. Saya nggak ngerti maksudnya apa, Pak? Polisi sudah nemuin barang bukti berupa kursi rodanya Arman. Eva ketakutan karena takut sandiwaranya akan kebongkar. Terus dia nelfon saya supaya saya datang malam ini ke rumahnya. Halo, Ana? Iya, Pak. Kamu nggak apa-apa kan? Pak, kapan semua ini akan berakhir, Pak? Semuanya pasti akan berakhir, Ana. Selama kita konsisten dengan rencana kita. Dan kamu mengikuti semua strategi saya. Semuanya pasti berhasil. Iya, Pak. Ana, suara kamu kok... Enggak, saya nggak apa-apa kok. Saya cuma khawatir mikirin Kak Arman. Udah ada kabar di rumah sakit? Sebentar lagi saya ke rumahnya Eva untuk makan malam. Nanti setelah itu saya akan jemput kamu. Kita sama-sama jemput Arman. Oke? Iya, Pak. Wow. Kamu udah siap? Iya. Ada apa, sayang? Enggak apa-apa. Mestinya kamu senang dong sekarang. Karena polisi sudah nemuin jejaknya Arman. Kursi roda itu adalah bukti penting untuk... Please, Dal. Saya nggak mau ngomongin soal itu. Sorry. Ayo, kita berangkat sekarang. Apa Adrian sudah bertemu dengan Ana? Saya belum menanyakannya, Tante. Tapi kalau melihat Adrian kembali secepat ini, berarti mereka... Tante? Tante sudah berusaha untuk melarang Adrian pergi. Percuma. Hanya akan menyakiti hati saja. Tapi Adrian begitu mencintai Ana. Dia masih juga mau mencoba. Ya, semoga Adrian bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya sendiri ya, Tante. Insya Allah. Allah memberikan hikmah di balik semua cobaan ini. Tapi kalau memang Ana bukan jodoh yang tepat buat Adrian, mudah-mudahan Adrian bisa segera mendapat gantinya yang bisa memberikan kebahagiaan untuknya. Ada apa, sayang? Sorry ya. Kamu kelihatan gelisah sekali malam ini.
Saya takut, Zal. Apa yang kamu takutkan? Saya takut saya belum siap menerima kabar buruk dari Arman. Eva. Menurut polisi, harapan mereka menemukan Arman masih sangat kecil. Jadi mereka suruh saya tabah untuk menghadapi. Jangan dengarkan kata orang lain. Dengarkan saja apa kata hati kamu, Pak. Saya nggak takut kok jadi janda. Tapi kenapa keadaannya mesti begini sih? Saya ngerasa saya nggak bisa jaga Arman dengan baik sampai dia harus bunuh diri. Fa, menurut polisi, kasus ini bukan kasus bunuh diri. Apa? Waktu itu saya telepon ke kantor polisi dan mereka bilang mereka sedang mengusut kasus ini sebagai kasus pembunuhan. Apa mereka nggak bilang sama kamu? Saya ke toilet sebentar ya. Sejak dulu, Rizal punya pikiran negatif mengenai Om Hashim dan Tante Vina. Kali ini Rizal pasti akan menuduh Om dan Tante sebagai pelaku pembunuhan Arman. Gawat. Kalau Rizal memberikan keterangan macam-macam sama polisi, dan polisi menangkap Om dan Tante, saya pasti akan terlibat. Karena sayalah yang menyuruh mereka membunuh Arman. Siapa lagi yang nelfon malam-malam begini? Halo. Om, ini Eva, Om. Apa polisi udah ngubungin Om? Apa? Polisi udah ngubungin Om belum? Enggak ada polisi yang mau ngubungi Om. Saya takut, Om. Eva, Om kan sudah bilang sama kamu nggak perlu takut. Polisi boleh berbuat apa saja, tapi mereka tidak akan menemukan bukti apapun. Percayalah sama Om. Iya. Om, ya udah deh. Sorry ya ganggu Om. Oh, nggak apa-apa. Oke? Ya. Rizal tidak boleh curiga sama Om dan Tante. Apalagi sampai menceritakan kecurigaannya itu pada polisi. Saya harus mengalihkan kecurigaan Rizal pada orang lain. Assalamualaikum. Malam, Yan. Liz, belum tidur? Saya nungguin kamu, Yan. Saya istirahat dulu ya, saya capek. Yan, kamu baik-baik aja kan? Iya. Adrian sudah pulang ya? Sudah, Tante. Tapi dia belum cerita apa-apa sama saya. Sekarang Adriannya mana? Di kamar, Tante. Yan? Apa yang harus saya katakan pada Mama? Mama pasti juga kecewa mendengar keputusan saya. Mama sudah menganggap Ana seperti anaknya sendiri. Ana, kamu telah menyakiti hati saya. Hati semua orang yang menyayangi kamu. Tapi saya tetap mendoakan kamu, semoga kamu bahagia dengan pilihan kamu.
Kamu masih di kantor, sayang? Siapa ini? Masa kamu lupa sih dengan suami kamu sendiri? Gak mungkin. Sayang, cepet pulang dong. Saya kangen banget sama kamu. Gak mungkin. Pulang dong. Gak mungkin. Kamu udah mati. Mati? Saya nggak mungkin mati lah. Saya nggak mungkin meninggalkan kamu. Sekalipun maut memisahkan kita. Ya. Gak! Gak! Gak, kamu udah mati! Gak! Gak! Suster! Sus! Ada apa, Bu? Kakak saya siuman. Tangannya bergerak, suster. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Arman siuman. Alhamdulillah. Saya ke sana sekarang. Apa? Kenapa enggak? Saya segera ke sana ya. Oke, bye. Alhamdulillah. Satu masalah sudah teratasi. Arman selamat. Dan sekarang saya akan melanjutkan rencana saya selanjutnya. Hati Adrian pasti terluka. Adrian sangat mencintai Ana. Ya Allah, berikanlah pengganti buat Adrian, supaya Adrian bisa segera membalut luka hatinya. Bantulah Adrian untuk melupakan Ana, ya Allah, melupakan kekecewaannya. Sudah terlalu banyak penderitaan dan beban dalam hidup Adrian. Berikanlah sedikit kebahagiaan dalam hidup anak saya, ya Allah. Apa? Gila lo, Ted. Kok bisa-bisa keceplosan sih? Gara-gara istri lu tuh, si Yanti jadi marah dan mutusin hubungan sama gue. Lu kok malah mikirin diri lo sendiri sih? Harusnya lo mikirin nasib gua, Ted. Jadi teman kok egois banget. Berarti sekarang Sinta tahu dong tentang sandiwara kita. Sur, belum tentu. Kita kan nggak tahu apa yang Yanti ngomongin sama Sinta, ya kan? Ya udah kalau gitu telepon aja si Yanti. Tanya sama Yanti, Sinta ngomong apa aja sama dia. Alah, Sur, kan gue udah bilang Yanti marah sama gue dan dia nggak mau ngomong sama gue. Kalau gue telepon mana mungkin diangkat. Ya, pikir dong. Mana ini? Rasain kamu, Sur. Kamu mau coba-coba mempermainkan aku. Sekarang, aku yang akan buat kamu sengsara. Halo, Teddy. Halo, siapa nih? Sinta. Ada apa, Sin? Ted, tolong bilang sama Surya kalau saya sudah mengajukan gugatan cerai melalui pengacara saya. Apa? Iya, karena saya nggak mau dimadu. Dan saya relakan Surya untuk menikah dengan Yanti. Ya, lu dengarkan apa ini? Sur, ya. Sur, jangan bikin gua panik dong. Ya, lu masih hidup kan? Ya, mampus. Sur, bangun. Loh, Lis? Kamu belum berangkat ke kantor? Saya nggak ke kantor hari ini, Tante. Adrian sakit. Apa? Badannya panas. Minum obatnya, Yan. Saya puasa. Panas banget. Kamu demam. Kamu harus minum obat, Yan. Lisa, lebih baik kamu ke kantor. Tapi, Lis, lebih baik kamu ke kantor. Jangan gara-gara Adrian sakit, kamu jadi bolos. Di rumah kan ada tante, biar tante yang mengurus Adrian, oke? Ya udah, nanti kalau ada apa-apa tante telepon saya ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kamu nggak perlu ngomong apa-apa. Mama sudah tahu apa yang terjadi, ya. maafin saya. Saya sudah coba mempertahankan rumah tangga saya.
Saya gagal. Saya juga gagal memberikan mama cucu. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, Ma. Tapi semua itu kejadian di depan mata saya. Bapak nggak mampir dulu? Oh, nggak usah deh. Saya langsung pulang aja. Soalnya Eva sudah nunggu saya di rumah. Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Istri seperti apa? Dan akan menambah kecurigaan saya. Maafin saya. Sudahlah. Jangan ingat-ingat lagi. Anggap saja semuanya mimpi buruk. Mama nggak minta apa-apa dari kamu. Mama cuma ingin melihat kamu bahagia. Percayalah, Yan. Allah Maha Adil. Semua manusia di dunia ini berpasang-pasangan. Dan Mama yakin kamu akan mendapatkan jodoh yang lain yang bisa membahagiakan kamu. Mati, saya nggak mungkin mati lah. Saya nggak mungkin meninggalkan kamu. Sekalipun maut memisahkan kita. Halo? Pak Rizal di lain 1, Bu. Oh ya, makasih. Halo? Kamu bikin saya panik aja, Pak. Handphone kamu kenapa nggak nyala tadi? Masa sih, Zal? Oh iya. Sorry ya, Zal. Saya lupa lagi nyalain. Sorry banget ya. Saya senang karena kamu sudah mulai aktif lagi sekarang. Kan saya sengaja ngikutin saran kamu. Mudah-mudahan saya bisa nyibukin diri dengan pekerjaan dan melupakan soal Arman. Insya Allah. Saya ada meeting dulu nih. Nanti setelah meeting, saya jemput kamu. Kita makan siang sama-sama ya. Oke. Mana sih? Rin. Rin. Ada apa, Mai? Tadi nyokapnya Feli datang ke sekolah. Terus katanya Feli hilang. Apa? Katanya sih udah 3 hari dia nggak balik ke rumah. Terus nggak ada kabarnya lagi. Makanya itu, mamanya Feli datang sekolah buat nanyain sama kita-kita. Tahu nggak di mana keberadaannya si Feli? Feli ada di mana? Enggak, Bu. Tapi saya punya ide yang mungkin bisa bantu keluarganya Feli. Apa itu? Membuat poster dan mengerahkan teman-teman sekelas untuk menempel dan menyebarluaskan poster itu, Bu. Oke, Ibu hargai semua rencana kamu dan pasti Ibu akan dukung. Terima kasih, Bu. Semoga rencana kamu itu semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Rin. Mai, lo tinggal di Kuningan kan? Iya. Tolong sebarin di daerah sana ya. Lo tinggal di mana? Di Rawamangun. Ya udah nih, tolong sebarin. Terus jangan lupa di tempat-tempat umum kayak halte bis, toko swalayan atau mall, oke? Rini? Kak Ana? Apa kabar kamu? Alhamdulillah, baik-baik aja, Kak. Tino, apa kabar, Kak? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik, ada di rumah. Main dong ke rumah. Kok Tino ada di rumah sih sekarang? Emangnya dia nggak ke sekolah? Mbak belum ada biaya. Insya Allah nanti habis lebaran udah bisa sekolah lagi, Tino. Mbak permisi dulu ya. Iya, Kak. Salam juga buat Tino ya. Salam buat Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan Tino. Saya permisi dulu ya. Bapak udah lama? Saya baru aja mau pamitan.
Saya ada janji makan siang dengan Eva. Terima kasih ya Rizal atas bantuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kakak kok makan siangnya nggak dimakan? Insya Allah saya puasa. Kakak kan belum sembuh betul. Ana, ini niat saya. Saya harus menunjukkan kesungguhan saya pada Allah. Walaupun badan saya lemah, tapi insya Allah saya bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tamat. Sebagai cinta saya terhadap Allah. Amin. Saya sangat berutang budi sama kamu dengan Rizal. Karena kamu telah menyelamatkan saya dari rencana Om Hasim yang ingin membunuh saya. Saya sudah tidak sabar ingin melihat mereka semuanya masuk penjara. Sabar ya, Kak. Rizal sudah mengatur siasat supaya perusahaan itu jatuh lagi ke tangan saya dengan Adrian. Ana, ada apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Siang. Ada kiriman buat Bu Eva. Saya senang akhirnya kamu sudah bisa tersenyum lagi, Pak. Saya pasrah aja deh, Zal. Kalau memang nasib saya ditakdirkan untuk jadi janda, apa boleh buat? Berarti saya harus ngejalaninnya dan terima semua ini. Siapa bilang kamu akan jadi janda? Iya, tapi sampai sekarang Arman belum juga ditemukan. Terus terang, Zal, saya udah putus harapan. Mana mungkin Arman ditemukan dalam keadaan selamat. Ya sudahlah, sebaiknya nggak usah membicarakan soal Arman. Saya nggak mau kamu murung. Saya cuma ingin kamu menikmati hari ini. Dan kamu bisa tidur nyenyak malam ini. Aksi sosial? Iya, namanya aksi sosial bulan Ramadan. Kita membantu anak-anak yang kurang mampu supaya bisa sekolah lagi. Ya ampun, Rin. Bentar lagi tuh udah mau ujian. Kok kau malah nyari-nyari kegiatan lain sih? Kamu inget nggak sama Kak Ana? Mbak Ana? Mbak Ana yang kakaknya Tino yang murid ngaji kamu itu kan? Iya, mereka tuh sekarang lagi kesusahan. Bahkan nyekolahin Tino aja mereka nggak mampu. Kasian kan? Ya, iya sih. Kamu mau nggak nanti bantuin aku pas aksi sosial? Kalau aku udah keluar dari rumah sakit ini, apapun yang kamu minta, pasti aku bantuin. Aku pergi dulu ya. Aku mesti keliling nyebarin poster-poster ini. Poster apaan? Posternya Feli. Feli anak hilang. Kamu doain aja ya, mudah-mudahan Feli cepet ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Feli. Dari dulu kelakuan lu tuh nggak pernah berubah. Selalu bermasalah. Selalu bikin heboh. Kamu masuk dulu kan? Saya ada meeting lagi di kantor. Abis meeting? Habis meeting nanti saya telepon kamu dulu. Kalau kamu belum tidur, saya akan kemari untuk nemenin kamu. Oke? Oke, bye. Bye. Kok gede banget sih?
Yang ngirim paket tadi siapa? Kurirnya. Saya kira Nyonya mesen barang. Kamu tuh gimana sih jadi sapam? Main suruh masuk orang aja ke rumah. Tanya dulu dong. Nanti kalau isinya ada bom gimana? Iyanya, maaf. Saya kurang teliti. Soalnya kan biasanya Nyonya pesan barang terus dikirim ke rumah. Saya nggak boleh nolaknya. Alah, mulai deh alasan lagi deh. Iyanya, maaf. Saya nggak mau tahu. Pokoknya lain kali nanti ada yang ngirim barang, kamu periksa dulu, tanya siapa yang ngirim. Ngerti? Ngertinya, ngerti. Tadi yang ngirim kurir apa orang yang kamu kenal? Kurirnya. Bener? Benernya, bener deh. Awas kamu kalau bohong. Masya Allah. Apaan sih paket itu? Kok Nyonya sampai marah-marah begitu ya? Halo? Apa maksud kalian ngirim paket begituan? Eva? Apa? Paket apa, Fa? Kursi roda Arman. Kursi rodanya Arman? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Aduh, kamu ini gimana sih, Fa? Kamu kan bilang kalau polisi itu udah menemukan kursi rodanya Arman. Terus, kok kamu jadi malah nuduh ke tante sih? Mungkin polisi yang ngirim kursi rodanya Arman ke rumah kamu, Fa. Ya nggak mungkin dong, Tante. Masa barang Muti dikembaliin ke saya? Atau mungkin ini ulahnya orang yang iseng, yang mau nakut-nakuti kamu, Fa. Saya minta Om dan Tante sekarang ke sini dan buktiin kalau kursi roda ini kursi roda Arman. Enak aja marah-marah. Aneh. Siapa yang mengirim kursi roda itu? Saya udah bilang sama Eva, itu paling ulahnya orang yang lagi iseng yang mau nakut-nakuti dia. Malah sekarang Eva nyuruh kita datang ke rumahnya sekarang juga untuk memastikan kalau itu memang kursi rodanya Arman. Ya sudah, ayo kita berangkat. Apa? Mas mau ke sana sekarang? Tapi kamu bilang Eva menyuruh kita datang. Enak aja. Dia mau perintah-perintah kita. Emangnya kita ini pembantunya apa, Mas? Vina, ini bukan saja masalah Eva, tapi masalah kita juga. Loh, udah jelas yang ngirim kursi roda itu kan cuma ulahnya orang yang iseng buat nakut-nakuti Eva. Ngapain jadi urusan kita, Mas? Saya harus memastikan apakah itu kursi rodanya Arman atau bukan. Kalau itu betul kursi rodanya Arman, gawat. Ini gawat, Vin. Orang itu pasti juga tahu kalau kitalah yang membunuh Arman. Ayo cepat, kita berangkat. Kondisinya Pak Arman saat ini cukup baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alhamdulillah, terima kasih, Dok. Sama-sama. Ana, Bapak, apa kata dokter? alhamdulillah kondisinya Kak Arman membaik, Pak. Alhamdulillah. Arman sudah boleh pulang sekarang. Sudah, dan lebih cepat lebih baik Kak Arman keluar dari rumah sakit. Soalnya kalau di sini nanti ada orang yang tahu. Nanti saya coba atur dengan pihak rumah sakit untuk membawa Arman ke rumah saya. Ke rumah saya aja, Pak. Kenapa? Saya bisa kok ngerawat Kak Arman. Ya sudah, nanti saya coba bicara dengan dokter. Saya kasih tahu Kak Arman dulu ya. Kak Arman pasti senang banget dengarnya. Permisi ya, Pak. Kelihatannya nggak ada orang, Sur. Lampunya mati semua. Gawat ini, Ted. Kemana perginya si Sinta? Lu coba telepon dia deh. Ayo, angkat. Di-reject. Gimana dong? Lu mau nunggu dia sampai pulang? Ya udah deh, gue cabut dulu ya. Moga-moga si Sinta cepat pulang dan lu bisa nyelesain masalahnya sampai beres. Nih buat lu. Siapa tuh berguna. Oke? Dah. Kode kasih koran. Mudah-mudahan Sinta tidak serius dan cuma main-main soal gugatan cerai itu. Ya Allah, apakah ini hukuman buat saya karena saya telah mempermainkan istri saya?
Lagian enaknya aja mainin perasaan orang. Tapi kan lo juga sering mempermainkan Surya. Jadi adil dong. Emang gue suka ngerjain Surya, tapi nggak sampai nyakitin perasaan orang. Gue nggak bisa ngebayangin gimana sakitnya perasaan gue waktu gue denger kalau gue mau dimadu. Dan gue lebih nggak bisa bayangin lagi kalau Surya, suami gue, tidur sama perempuan lain. Artinya lo cinta dong sama Surya. Sin, kalian berdua tuh kapan sih dewasanya? Udah kawin, tapi kelakuan masih aja kayak anak kecil. Justru gue pengen ngerubah sikapnya Surya menjadi lebih dewasa. Makanya gue pura-pura hamil. Gue pengen sikapnya Surya tuh berubah. Dia bisa menjadi ayah dan suami yang baik. Ya, mudah-mudahan aja kali ini dia dapat pelajaran yang berharga. Dia bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Makan dulu, Yan. Saya nggak lapar. Kamu kan belum makan, Yan. Dan kamu harus minum obat. Obat ini bisa diminum setelah makan. Kenapa sih ngurusin urusan saya? Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya bilang jangan ganggu saya. Saya perlu tenang, saya mau sendiri. Apa sih? Lis. Tante belum tidur? Tante harap kamu bisa bersabar menghadapi Adrian ya. Saya bisa mengerti perasaan Adrian, Tante. Perceraian itu kan bukan soal yang gampang. Adrian pasti stres memikirkan persoalannya dengan istrinya. Syukurlah kamu bisa memahaminya. Tapi Tante akan coba bicara sama Adrian. Supaya dia tidak mengkompensasikan kekesalan hatinya sama kamu. Makasih ya, Tante. Lis, Tante boleh pinjam telepon? Mau telepon ke Jakarta? Silakan, Tante. Anggap saja rumah saya seperti rumah Tante sendiri. Kalau cuma pinjam telepon, Tante nggak perlu minta izin saya. Tapi kan ini rumah kamu. Tetap Tante harus minta izin sama kamu. Telepon ke Jakarta kan mahal. Jangan pikirkan soal biaya, Tante. Tante kan sudah saya anggap seperti ibu saya, keluarga saya. Makasih ya. Belum, Ma. Saya belum dapat kabar mengenai Arman. Kamu nggak coba telepon Eva? Eva? Mana mungkin dia mau bicara sama saya, Ma. Saya dan Mas Nanda sudah memutuskan untuk lapor ke polisi, Ma. Polisi? Wah, itu ide bagus. Pasti polisi menyelidiki kasus ini. Dan kalau memang Eva terlibat, dia pasti akan dihukum atas perbuatannya. Mas Nanda sudah berusaha menghubungi Ana, tapi tetap nggak bisa, Ma. Ana? Buat apa lagi? Lupakan soal Ana. Tapi Mas Nanda bilang, bagaimanapun juga Ana itu masih keluarga kita, Ma. Rik, kalau kamu tahu perbuatan Ana terhadap Adrian, kamu juga akan sakit hati. Kamu kan tahu Adrian begitu mencintai Ana. Sekarang dia stres berat. Gara-gara Ana. Dan Mama juga sebagai ibunya, Mama tidak ikhlas. Anak Mama juga. Halo? Ma? Tante? Tante nggak apa-apa? Mama? Tante? Halo? Siapa ini? Ini Lisa, Mbak. Maaf, teleponnya harus saya tutup. Tante sesak nafas. Lis, tolong ambilkan obat Tante di kamar. Tolong. Iya, Tante. Ini, Tante. Tante nggak apa-apa. Mau saya panggilin dokter? Nggak usah. Tante hanya perlu menenangkan diri. Lebih baik Tante istirahat di kamar ya. Mari saya antar, Tante. Nggak usah, di sini saja. Terima kasih ya. Allah ternyata sayang sama Tante. Tidak ada Ana, ada kamu. Mi! Umi! Ada apa, Den? Ada apaan? Kok ada ambulans? Kak Ana? Siapa tuh, Den? Assalamualaikum. Kak Arman? Den Arman? Ini buku panduan terapi, vitamin dan obat yang harus diberikan secara teratur pada setiap pasien. Makasih ya.
Sekarang giliran Om yang numpang di rumah kalian. Boleh. Kak Arman sakit apa? Kak Arman udah nggak sakit lagi sayang. Kak Arman udah mau sembuh. Kita semua harus ngerawat Kak Arman ya. Kakak istirahat dulu yuk. Neng, kok Diran Arman bisa dibawa ke sini? Bu Eva tahu nggak? Saya masih belum bisa ngomong apa-apa, Mi. Tapi yang pasti nggak ada orang yang boleh tahu kalau Kak Arman di sini. Seorang pun. Cuman kita bertiga yang tahu dan Pak Rizal. Kalian bisa kan jaga rahasia? Kenapa sih kita mesti ngumpetin Om Arman kayak gini? Soalnya Om Arman kan lagi sakit. Nah, kalau ada orang yang tahu Om Arman ada di sini, nanti mereka ganggu, Tino. Ngerti kan? Ini semua untuk kebaikan kita juga. Ya. Benar. Nggak salah. Ini benar kursi roda Arman. Warnanya sama. Terus semuanya juga sama dan bukan cuma warna dan mereknya yang sama. Tapi semua tanda-tanda kursi roda ini semuanya persis. Ya. Dan tempat tangannya yang patah ini pasti terjadi pada saat Arman menggelinding jatuh ke jurang. Sekarang Om percaya sama saya kan? Saya nggak berhalusinasi. Semua kecemasan saya ada alasannya. Ya, betul. Kamu benar, Fa. Dan sekarang kita harus cepat cari tahu siapa yang mengirim kursi roda ini. Saya akan minta Rizal untuk anterin saya ke kantor polisi. Loh, kenapa kamu harus minta tolong sama Rizal? Kamu kan bisa melakukannya sendiri, Fa. Iya, Fa. Jangan bawa-bawa Rizal. Cukup kita bertiga aja yang tahu. Kenapa? Fa, siapapun patut kita curigai, termasuk Rizal. Buat apa Rizal ngirim kursi roda ke sini? Mana mungkin Rizal mau meneror saya, Om? Rizal cinta sama saya. Mana mungkin? Rizal ingin menikahi saya, Om. Dan untuk apa dia melakukan semua ini? Untuk apa? Kenapa sih? Om dan Tante selalu aja curiga sama Rizal. Ya udah, kalau sudah ada kabar, kamu kasih tahu Om dan Tante ya. Sekarang Om dan Tante mau pulang. Satu hal lagi, Pak. Kamu jangan kasih tahu pada siapapun soal kursi roda ini. Kalau bisa, Rizal pun jangan tahu. Cukup kita bertiga saja yang tahu. Sebab memang hanya kita bertiga yang terlibat. Kamu ngerti kan maksud Om? Om pamit dulu. Ya, Pak ya, Tante pergi dulu ya. Perbuatan siapa ini? Dari mana kursi roda ini? Saya harus langsung cek ke polisi.